Pemerintah China memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk menghentikan penggunaan sejumlah perangkat lunak keamanan siber buatan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Langkah ini diambil karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan potensi kebocoran data sensitif ke luar negeri. Reuters melaporkan pada Rabu, 14 Januari 2026, bahwa arahan tersebut dikeluarkan beberapa hari lalu dan berdampak pada berbagai sektor industri di China. Sumber yang mengetahui kebijakan ini, yang berbicara secara anonim, menyebutkan bahwa larangan tersebut mencakup perangkat lunak dari lebih dari selusin perusahaan asing. Beberapa perusahaan yang terdampak antara lain VMware, Palo Alto Networks, dan Fortinet dari Amerika Serikat, serta Checkpoint Software Technologies dari Israel. Meski jumlah pasti perusahaan pengguna belum diungkap, kebijakan ini dinilai memiliki dampak luas bagi dunia usaha di China. Menurut sumber tersebut, otoritas China khawatir perangkat lunak keamanan asing berpotensi mengumpulkan dan mengirimkan data rahasia ke luar negeri. Kondisi ini dinilai dapat membuka akses pihak asing terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan sistem dan infrastruktur penting. Kebijakan terbaru ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. China juga berupaya memperkuat pengembangan teknologi dalam negeri, termasuk di sektor keamanan siber, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Langkah ini bukan yang pertama dilakukan China. Pada 2014, pemerintah China mulai menghapus penggunaan sistem operasi Microsoft Windows dari komputer pemerintah dan melarang Windows 8 karena alasan keamanan serupa. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan antara China dan Amerika Serikat di bidang teknologi, perdagangan, dan geopolitik. Di tengah ketegangan tersebut, Beijing semakin menekankan pentingnya kemandirian teknologi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Konflik Iran versus Amerika. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran berakar pada kudeta 1953, ketika CIA bersama intelijen Inggris menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh setelah ia menasionalisasi industri minyak. Operasi ini mengembalikan kekuasaan Muammar Reza Pahlavi yang pro-barat dan menanamkan sentimen anti-Amerika yang kuat di Iran. Ketegangan meningkat drastis setelah Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Hubungan diplomatik putus total setelah mahasiswa Iran menyandera 52 warga AS di Kedutaan Besar Amerika di Teheran selama 444 hari, menciptakan permusuhan jangka panjang. Pada dekade 1980-an, AS mendukung Irak dalam Perang Iran-Irak, termasuk bantuan intelijen, meski Saddam Hussein menggunakan senjata kimia. AS juga terlibat langsung dalam konflik Teluk Persia. Hubungan semakin memburuk ketika kapal perang AS menembak jatuh pesawat Iran Air Flight 655 pada 1988, menewaskan 290 orang. Sejak 1984, AS menetapkan Iran sebagai negara pendukung terorisme dan memberlakukan sanksi ekonomi yang terus diperluas, terutama pada sektor energi. Memasuki 2000-an, konflik berfokus pada program nuklir Iran. Kesepakatan nuklir JCPOA pada 2015 sempat meredakan ketegangan. Namun AS menarik diri pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump dan kembali menjatuhkan sanksi berat. Ketegangan melonjak pada 2020 setelah AS membunuh Jenderal Qasem Soleimani, yang dibalas Iran dengan serangan rudal ke pangkalan AS di Irak. Eskalasi berlanjut hingga 2025, ketika AS melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran, memicu serangan balasan Teheran ke pangkalan AS di Timur Tengah. Pada 2026, konflik memasuki babak baru dengan meletusnya protes massal di Iran akibat krisis ekonomi. AS mengecam keras tindakan represif pemerintah Iran, sementara Teheran menuding Washington memicu kekacauan domestik, meningkatkan risiko konflik regional yang lebih luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.